Bangkitnya Dataran Hitam bab 1621 meninggalkan Kekaisaran Barat. Setelah 4 jam melewati toko perahu sebelumnya, Minos akhirnya kembali ke tempat itu dengan membawa semua barang yang menurutnya diperlukan untuk perjalanan minggu berikutnya. Ketika dia memasuki toko itu untuk menerima kapal pesiar berukuran sedang, seorang suci spiritual level 79 mengawasinya dari jauh, waspada terhadap setiap langkah yang diambilnya. Pria ini dan orang lain di pusat intelijen pengawal kekaisaran di kota ini mendengarkan semua yang dikatakan Minos melalui rangkaian identifikasi yang dia terima sebelumnya. Jadi orang yang mengawasinya ini tahu semua yang telah dilakukan Minos dan mau tidak mau tertarik dengan bagaimana penduduk lokal ini mengesampingkan komitmennya kepada pengawal kekaisaran untuk membeli perahu dan barang-barang untuk bepergian. Sepertinya dia tidak tertarik untuk tinggal lama di kota. Pria ini berpikir, merasa agak aneh bahwa Minos bertingkah tidak biasa setelah kehilangan ID-nya. Tidak biasa bagi orang suci spiritual untuk membeli kapal pesiar yang berisi ratusan ribu kristal bermutu tinggi. Meskipun hal ini terjadi sesekali, namun kejadian ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Itu adalah sesuatu yang direncanakan dan tidak boleh dilakukan setelah tiba di kota setelah beberapa kali bertempur di luar. Pada saat yang sama, dia sepertinya ingin meninggalkan kota secepat mungkin, yang bertentangan dengan fakta bahwa dia telah meminta izin untuk masuk dengan alasan dia kehilangan identitasnya. Dalam pandangan orang ini, orang yang diawasinya bisa saja memasuki kota sebagai pengunjung atau pedagang dan tidak akan mendapat banyak kesulitan. Dan dengan ini, pengamat ini perlahan menjadi curiga bahwa Minos mungkin tidak berencana melapor kepada pengawal kekaisaran dan bahwa orang tersebut mungkin bukan warga negara setempat. Namun, meski dipertanyakan, Minos belum melakukan kejahatan apapun dan tidak memberikan petunjuk bahwa dia mempertimbangkan untuk bertindak melawan kekaisaran. Selain itu, dia masih bisa melapor kepada pengawal kekaisaran untuk mengatur situasinya nanti, jadi pria ini merasa dia belum punya ruang untuk bertindak. Dia hanya akan mengawasinya lebih dekat, seperti yang sudah dia lakukan, dan menjaga agar atasannya tetap waspada bahwa Minos bisa menjadi musuh potensial kekaisaran. Melihat Minos diarahkan ke kapal pesiar, siap berangkat, di perairan teluk kecil di dekatnya, pria ini menggunakan komunikatornya dan berkata, "Pusat, kirim perahu berisi orang-orang untuk mengejar orang ini. Saya yakin dia akan meninggalkan kota tanpa melapor kepada kami, yang mungkin menunjukkan bahwa dia berbohong saat masuk." Berbohong bukanlah hal yang serius dalam situasi sehari-hari, tapi berbohong kepada kaisar dan anak buahnya adalah masalah yang serius. Jika terbukti berbohong, orang dapat ditangkap dan bahkan dijatuhi hukuman beberapa dekade penjara, tergantung seberapa serius kebohongan mereka dan juga tingkat keparahan konsekuensinya. Oleh karena itu, setelah menerima peringatan dari pria level 79 ini, pusat tersebut segera mengeluarkan peringatan lain tentang identifikasi Minos dan mengirimkan pesan ke kapal penjaga pantai terdekat dari sana. Sementara itu, Minos baru saja menerima kapal pesiarnya dan telah diperkenalkan fungsinya oleh seorang ahli susunan. Tidak sulit untuk mengoperasikan arai. Siapapun yang berpengalaman melakukan hal ini dengan susunan yang berkualitas lebih rendah dapat dengan cepat beradaptasi dengan susunan baru yang bahkan lebih berkualitas. Jadi, dalam sekejap, Minos berterima kasih kepada Master Arai atas tipnya dan menyaksikan semua orang dari toko itu meninggalkan kapal pesiarnya. Ia segera menuju zona kendali kapal pesiarnya dan melakukan prosedur awal untuk mulai bergerak menuju laut. Dengan perintahnya, jangkar kapal pesiar segera ditarik kembali, dan susunan yang mendorong pergerakan kapal memindahkannya ke depan ke arah yang berlawanan dengan gudang kapal itu. Minos tersenyum saat merasakan gerakan kapal pesiarnya, untuk pertama kalinya mengemudikan salah satunya. Segera dia akan meningkatkan kecepatannya, menuju barat laut ke tempat yang dia rasa merupakan tempat yang dia minati. Setelah 5 menit sejak memulai susunannya, Minos akhirnya meninggalkan teluk sebelumnya, memasuki laut terbuka, di mana banyak perahu yang lebih kecil dan lebih besar dari miliknya sedang berlayar atau tidak bergerak. Tidak ada blokade laut di daerah ini, karena memasuki atau meninggalkan kota tidak mungkin dilakukan tanpa memberitahukan diri kepada penjaga setempat. Karena itu, Minos tidak menemui kendala untuk melaut. Namun setelah 10 menit berlayar, ketika dia akhirnya mengalihkan kapal pesiarnya ke mode otomatis dan meninggalkan kokpit untuk mengamati sekeliling, dia melihat ada 2 perahu yang mengikutinya. Minos memperhatikan simbol penjaga pantai negara bagian ini dan mengambil susunan identifikasi di tangannya. "Teman pengawal kekaisaran, apa maksudnya ini? Kupikir seorang warga negara mempunyai hak untuk meninggalkan kotanya sendiri." Dia berkata dengan kecewa, mengetahui bahwa benda itu dapat mengirimkan kata-katanya kepada orang yang mengejar mereka. Kemudian orang-orang yang mengejarnya menjadi marah atas komentarnya, dan salah satu dari mereka berkata melalui jalur komunikasinya, "Warga negara kita bisa melakukan itu kapanpun mereka mau. Tapi berbohong kepada kekaisaran adalah kejahatan serius." "Oh, jadi aku berbohong kepada kekaisaran? Dari mana asalnya?" Minos bertanya. "Jangan berpura-pura bodoh. Jika kamu benar-benar warga negara,
Kamu pasti akan melapor ke pos yang diperlukan dan mengatur statusmu. Salah satu pemimpin kapal yang mengejar Minos berkata, menggantikan manusia level 79 sebelumnya. Mereka yang mengejar Mino lebih banyak dan kuat, bahkan ada sage spiritual level 82 dan 83 di antara mereka. Situasi Minos semakin memburuk, jadi pengejarnya harus lebih kuat darinya. Minos tertawa mendengarnya, nyawa saya dipertaruhkan. Kelompok lokal mengancam saya, dan jika saya tinggal di kota lebih lama lagi, saya akan dibunuh sebelum fajar keesokan harinya. Jadi aku menggunakan fakta bahwa kamu mengawasiku untuk memasuki kota dengan aman, membeli perahu. Dan pergi, dia berteriak, menunjukkan kekesalannya pada rekan senegaranya. TSK, kelompok apa yang kamu bicarakan? Tidak ada hal seperti itu. Tidak ada yang berani bertindak di dalam kota. Komandan kapal kedua berteriak, berhentilah bicara alasan. Berhenti berperahu pesiar dan menyerah, atau kami akan bertindak kasar. Minos tidak lagi menjawab melainkan membuang susunan itu dan meningkatkan kecepatan kapal pesiarnya. Bangkitnya dataran hitam bab 1622 pertempuran laut singkat. Ketika mereka melihat Minos memilih kekerasan, kedua kru mulai mengejarnya, membuat perahu mereka melaju dengan kecepatan tinggi, yang sedikit lebih tinggi dari kapal pesiarnya. Sementara itu, orang-orang di kedua kapal tersebut mulai bersiap untuk bertempur. Ada yang bersiap menyerang kapal pesiar Minos dengan susunan ofensif dan ada pula yang siap terbang ke arahnya begitu kapalnya rusak. Terbang di laut lepas memang berbahaya, tapi hanya jika dilakukan terus-menerus dalam jarak yang jauh. Melakukannya hanya beberapa meter dari perahu tidak dianggap bahaya besar, terlebih lagi di sekitar kota manusia. Minos menyadari apa yang lawan-lawannya persiapkan untuknya dan segera menjauh dari orang-orang ini secepat mungkin. Gravitasi chaotik, meteor kehancuran. Minos menyatukan kedua tangannya saat dia berdiri di kokpit kapal pesiarnya, membentuk kumpulan batu besar puluhan meter di atas tempatnya berdiri. EAGLESNUL dengan formasi cepat, mereka bergerak cepat menuju dua kapal yang mengejar Minos, memperingatkan semua orang akan meteor tak terduga yang menimpa mereka. Apa? Bagaimana bisa? Langit cerah beberapa detik yang lalu. Sementara orang-orang yang lebih lemah di kapal-kapal itu berseru, orang-orang yang lebih kuat sudah memulai pertahanan kapal mereka. Merasakan adanya masalah besar di sekitar mereka. Di tengah-tengahnya, Minos mengubah gerakannya dan memposisikan dirinya dengan canggung di dek kapal pesiarnya. Tangannya menghadap ke atas seolah-olah dia sedang mendorong terlalu keras untuk meraih sesuatu. Pembuluh darah di lehernya terlihat saat wajahnya memerah, bersamaan dengan fluktuasi spiritual yang kuat yang menyebar di sekitarnya. Saat dia melakukan ini, menggunakan gravitasi chaotik dan pemahaman spasial yang dia peroleh dari tulang raksasa di kerajaan tata ruang. Kapal pesiar seberat beberapa ton itu mulai mengapung. Orang-orang yang membela diri di perahu penjaga pantai melihat ini dan meragukan mata mereka. Saat meriam dari perahu mereka ditembakkan ke arah kapal pesiar Minos, kapal pesiar itu meninggalkan air dan anehnya mulai terbang. Mustahil, bagaimana bisa? Bahkan aku tidak sanggup menahan beban sebanyak itu. Beberapa orang bijak spiritual di kapal itu berseru dengan suara keras. Cepat, panggil bala bantuan, musuh sangat kuat dan membahayakan kekaisaran. Teriakan terdengar di sekitar dua kapal penjaga pantai itu ketika Minos mendengarkan semua yang mereka katakan. Dengan pendengarannya yang sangat tajam. Panggil bala bantuan, itu tidak akan berhasil. Dia segera melakukan gerakan yang diperlukan, dan saat kapal pesiarnya jatuh ke air, dia menggabungkan Infinite Dream dan Chaotic Gravity. Akibatnya, realitas gemetar muncul, bahkan menyebabkan orang-orang terkuat pun menderita sejenak akibat gerakan Minos. Sementara mereka menderita karena hal ini, Minos sudah menyiapkan fusi lain, mengambil keuntungan dengan melemparkan lubang hitam ke arah kapal tersebut. Matilah, idiot! Dia berteriak, melihat orang-orang itu menyadari siapa dia pada saat terakhir sebelum wilayah ruang angkasa itu memusnahkan mereka. Di tengah hal ini, Minos membuat perahunya terus melaju ke arah barat laut dan terbang ke arah berlawanan, mendekati lubang hitamnya. Hal seperti itu tumbuh pesat dalam beberapa detik, berevolusi sedikit tanpa sepenuhnya lepas dari kendali Minos. Dia kemudian dengan cepat menyimpannya di perangkat yang mampu menahan fluktuasi spiritualnya dan memutuskan untuk meninggalkan area tersebut segera setelah itu. Membuka lubang cacing di dek kapal pesiarnya. Saat muncul kembali di kapal pesiarnya, Minos tahu dia akan mendapat masalah jika dia tidak segera menghilang dari area tersebut. Kemudian dia mengonsumsi pil generasi yang tergolong level rendah grade 4. Benda itu membuat cadangan energinya yang terkuras oleh gerakan itu pulih dengan selisih yang besar. Merasa cukup untuk membuka lubang cacing baru, Minos segera membuat lubang yang cukup besar untuk dilintasi oleh dia dan kapal pesiarnya. Menghilang dari area itu 2 menit setelah pertarungan cepat sebelumnya. Setelah hilangnya Minos, laut akan kembali normal di area tersebut. Dengan sebagian kecil air yang diserap oleh lubang hitam tersebut membuat lingkungan sekitar sedikit berombak tetapi tidak ada yang mengkhawatirkan. Namun dengan hilangnya 2 kapal penjaga pantai dan kematian banyak orang,
peringatan akan segera berbunyi pada kapal-kapal pasukan yang berada di sekitar dan komando penjaga kekaisaran di kota itu. Di markas besar pengawal kekaisaran di kota yang baru saja ditinggalkan Minos. Sirene peringatan berbunyi pada saat itu sementara rangkaian komunikasi di pos itu mengulangi pesan. Beberapa ahli tingkat 9 dan 8 tiba-tiba mati saat mengejar orang suci spiritual tingkat tinggi, sesuatu yang sangat mengejutkan dan mengkhawatirkan. Mengingat pertukaran pesan terbaru antara pasukan ini, markas besar, dan orang yang dikejar, ratusan orang segera pindah. Selidiki segera siapa Otis Black Bull ini? Aku ingin tahu semua yang telah dia lakukan di kota kita sebelum dia pergi. Sementara itu, pimpinan lainnya memberikan perintah berbeda di bagian lain postingan tersebut. Saya ingin kelompok penjaga pantai pindah ke tempat orang-orang kita berada sebelum kematian mereka. Saya ingin Anda segera mulai menyelidiki apa yang terjadi dan mengejar pelakunya. Beberapa pria mulai meninggalkan pos itu, sementara demigod spiritual yang bertanggung jawab atas kota itu juga di markas itu, memasang ekspresi mengerikan di wajahnya. Apakah itu sesuatu dari Kekaisaran Timur? Dia bertanya-tanya, rasa bahwa hanya seseorang dari negara bagian itu yang memiliki keberanian untuk bertindak melawan keluarga kekaisaran di negara bagian ini. Ketika kekuatan kota itu bergerak untuk menyelidiki dan mengejarnya, Minos akhirnya muncul lebih dari 100 km dari tempat dia pergi, berlayar kembali ke laut terbuka. Untungnya, tidak ada binatang buas yang menyerangnya dalam perjalanan kecil melalui lubang cacing ini, dan saat dia berlayar kembali menuju laut leluhur, dia belum berada di wilayah makhluk kuat manapun. Daerah sekitar benua lebih aman untuk beraksi di laut, jadi tidak aneh baginya untuk tiba di sana tanpa masalah besar. Bagaimanapun, setelah menghela nafas atas tindakannya sebelumnya, Minos segera mulai memindai sekeliling untuk mencari tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Untungnya, tidak ada kekhawatiran di dekatnya, dan dia akhirnya sedikit santai. Mereka membuatku bertindak tanpa alasan. Dia bergumam, merasa marah pada orang-orang yang mencurigakan di negara bagian itu. Karena baru memasuki kota, dia dikejar dan kemudian diserang. Mengingat dia telah menggunakan beberapa fusi dan tekniknya yang paling terkenal untuk melarikan diri dari orang-orang itu. Minos mau tidak mau mengeluh keras-keras, tidak suka dia meninggalkan jejak. Bangkitnya dataran hitam bab 1623 pelayaran di laut lepas. Minos telah bertindak dengan kemampuan terbaiknya, secepat mungkin. Untuk menghabisi lawannya tanpa memberi mereka kesempatan untuk mengirimkan informasi penting tentang dirinya dan menghapus jejak mereka. Karena kemampuan spasialnya saat ini, Minos tidak hanya membuat mustahil bagi seseorang untuk mengejarnya hingga ke lubang cacing, tapi dia juga bisa menghalangi penyelidik untuk menyelidiki aura atau tekniknya saat dia menggunakannya. Karena kemampuan yang dia peroleh setelah bertahun-tahun mencuri budidaya dan pemahaman yang tertanam dalam tulang raksasa, dia punya cara untuk melindungi dirinya dari penyelidik. Namun, ini bukanlah ilmu pasti, dan seseorang dengan kemampuan bawaan yang bermasalah atau seorang saksi mata masih bisa melukainya. Dia tidak melihat siapapun di dekat tempat dia bertempur, tetapi tidak ada cara dia bisa yakin bahwa tidak ada seseorang yang mengawasi laut di posisi di mana pertempuran itu terjadi. Jadi Minos saat ini cukup frustrasi, takut seseorang dapat mengidentifikasinya. Aku harus pergi ke laut leluhur sesegera mungkin. Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat laut di depannya di dek kapal pesiarnya. Di depannya, hanya air yang terlihat di tengah hari yang cerah dan panas ini. Aroma udara laut yang menyengat hadir saat pergerakan air mengayun-ayunkan kapal pesiar Minos, mampu membuat yang paling sensitif merasakan keinginan untuk muntah. Minos tidak peka terhadap hal ini, jadi dia berdiri di sana sambil memikirkan situasinya. Bagaimanapun, selama aku bisa masuk ke laut leluhur, bahkan jika aku teridentifikasi, aku ragu ada orang yang bisa mencegatku. Minos mempercayai perlindungan yang diberikan Henricus Longus mengenai masa depannya, sesuatu yang dia tahu bahwa kadang-kadang seseorang akan mencoba menebak sesuatu dan akhirnya membuat kesalahan. Baru-baru ini hal ini terjadi lagi, tapi Minos bahkan tidak ambil pusing. Jadi tanpa seorang peramal yang bisa mengetahui kemana dia pergi dan jejaknya terhapus, bahkan jika seseorang mengidentifikasinya sebagai Kaisar Stuart, akan sulit menemukannya dalam waktu singkat. Itu karena laut leluhur sangat luas. Dengan setiap jam pelarian Minos, seseorang yang menyelidikinya akan memiliki beberapa puluh mil persegi lagi untuk diselidiki. Jika mereka memakan waktu terlalu lama, bahkan jika mereka tahu siapa dia dan bahwa dia sedang menavigasi perairan ini, menemukannya bisa menjadi tugas yang hampir mustahil. Karena Minos hanya membutuhkan beberapa minggu untuk mencapai tujuannya, dia tidak terlalu khawatir akan diganggu. Paling-paling, dia mempertimbangkan masalah yang akan dia hadapi saat kembali ke dataran hitam jika dia teridentifikasi. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan segera mencoba mengesampingkan masalah itu untuk melanjutkan perjalanannya. Tidak lebih dari 2 hari. Aku akan memasuki area di mana binatang buas yang kuat sudah bisa ditemukan, jadi aku harus meluangkan waktu untuk bersiap lebih baik.
Saya akan berkultivasi selagi bisa karena, setelah itu, kemungkinan besar saya harus fokus menjauhi makhluk laut ini atau bahkan berinteraksi dengan mereka. Dia bergumam, merencanakan dan memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah 2 jam sejak Minos melarikan diri melalui lubang cacing, daerah sekitar tempat dia pergi dipenuhi dengan kapal penjaga pantai, dengan setidaknya 1000 petani menyelidiki apa yang terjadi di sana. Namun, meski ada penyelidik hingga level 90 di sana, suasana mencekam karena tidak banyak tanda-tanda apa yang terjadi pada anak buahnya di tempat ini. Seolah-olah suatu saat mereka ada di sana, mengejar seseorang, dan beberapa saat kemudian, semuanya hilang seolah hanya mimpi. Tapi ini bukan mimpi, dan laut adalah bukti bahwa sesuatu telah terjadi di sana. Saya tidak mengerti, mengapa lautnya begitu ganas. Tetapi tidak ada jejak apa yang terjadi di sini. Seorang sage spiritual tingkat tinggi bertanya pada orang terkuat di daerah sekitarnya. Demigod spiritual itu mengerutkan alisnya dan memikirkan sebuah hipotesis. Orang yang bertindak di sini berhasil menghapus jejak perbuatannya sebelum dia pergi. Tapi sepertinya dia telah memindahkan sebagian air dari tempat ini ke ruang lain. Mengungsi laut, tapi bagaimana caranya? Mengapa ada orang yang melakukan itu? Entahlah, bisa jadi itu kesalahan atau menghapus jejaknya. Pria itu menghela nafas. Bagaimanapun, orang yang bertindak di sini memiliki kemampuan spasial yang mengesankan. Cantumkan itu dalam laporan tentang dia. Tapi dari mana orang ini berasal? Apakah dia ahli baru dari Kekaisaran Timur? Semua orang ini mengetahui nama Minos dan beberapa kisahnya. Tapi menghubungkan apa yang terjadi di negara bagian mereka dengan pria dari wilayah utara bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan segera. Sekalipun nama Minos disebutkan pada saat itu, praktis semua orang akan kesulitan menghubungkan kejadian ini dengan dirinya. Sulit untuk mengasosiasikan sesuatu yang begitu mengejutkan dengan seorang suci spiritual dari kerajaan dataran hitam. Orang mungkin berpikir bahwa orang suci spiritual telah melakukan hal ini. Jadi tidak konyol jika mengaitkannya dengan Minos. Namun kenyataannya adalah bahwa beberapa orang di dunia spiritual dapat membuat level mereka tampak seperti yang sebenarnya. Teknik budidaya kuno itu dapat menyamarkan kekuatan seseorang, membuatnya tampak lebih lemah atau lebih kuat dari aslinya, tergantung pada kemauannya sendiri. Orang-orang kuat di sana mengetahui tentang keberadaan teknik tingkat emas ini, yang telah membuat beberapa penggunanya terkenal karena takut atau membuat orang lain meremehkan penggunanya. Sebelum mempertimbangkan Minos, mereka akan melihat ini. Sementara itu, di markas besar Sekte Elemental, di tempat yang merupakan rumah bagi salah satu sekte terkuat di Kekaisaran Barat, sebuah rumor sudah menyebar di kalangan murid dan tetua tingkat rendah. Seharusnya sekelompok anggota sekte telah menghadapi dan kalah dari seseorang yang sangat kuat, mampu memanipulasi ruang sementara hanya menjadi orang suci spiritual. Banyak yang membicarakan tentang orang ini yang memiliki teknik kultivasi unik tingkat emas yang mampu memanipulasi fluktuasi spiritual seorang kultivator. Tapi di antara mereka yang pernah mendengar ini, seorang pemuda berambut pirang, level 69 mau tidak mau mempertimbangkan hipotesis lain. Apakah itu Minos? Luke Nash bertanya-tanya ketika dia berdiri di samping pria yang telah membantunya berkali-kali di Kekaisaran Barat, Oril Holt, yang saat ini berada di level 73. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1624 pertemuan di Laut Lepas. 2 hari kemudian, beberapa orang yang menyelidiki situasi terkini di wilayah paling timur Laut Kekaisaran Barat sudah mempertimbangkan hipotesis bahwa Minos baru-baru ini bertindak di negaranya. Namun bukti bahwa ini memang perbuatan Kaisar Stuart sangatlah kecil. Dengan margin kesalahan yang besar bagi seseorang untuk mengungkapkan pemikirannya kepada orang-orang penting di negara bagian ini. Jadi meskipun beberapa orang mencurigai orang dari wilayah utara itu, namanya masih belum dibicarakan di antara para penyelidik pengawal Kekaisaran dan Sekte Elemental. Justru karena ini, para pengamat Minos yang menyelidikinya berada jauh dari negara bagian ini, masih menyelidiki kemungkinan keberadaan Kaisar ini di negara-negara sekutu Kerajaan Dataran Hitam. Adapun penyelidik keluarga Travisani yang mencari apa yang terjadi pada peta sarkofagus kuno Serapim, mereka masih dalam tahap awal penyelidikan. Jadi akan memakan waktu lebih lama sebelum mereka menghubungkan kebetulan-kebetulan tertentu. Bagaimanapun, bahkan gereja spiritual telah menyadari pergerakan aneh keluarga Kekaisaran Vico dan memulai penyelidikannya sendiri. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, karena Vico tahu karena satu-satunya benda penelusuran di peta itu ada di tangan keluarga Travisani. Bagaimanapun, bahkan tanpa hal seperti itu, banyak pengamat dari gereja dan bajak laut segitiga darah memiliki banyak informasi. Dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Di tengah semua ini, Dataran Hitam terus berkembang di bawah tekanan faksi utama gereja spiritual. Sementara faksi Minos dan Gloria berupaya mendapatkan aliansi dengan faksi lain yang memiliki ukuran serupa dengan mereka. Sementara itu,
Minos akhirnya melewati wilayah laut tanpa wilayah binatang buas yang kuat untuk memasuki salah satu tempat paling mistis dan berbahaya di dunia spiritual. Saat ini, Minos sedang berlayar di sepanjang tepi tenggara laut leluhur, di dalam kokpit kapal pesiarnya, sambil dengan hati-hati mengamati sekeliling. Saat itu malam hari, namun bahaya mengintai di perairan ini kapan saja sepanjang hari. Oleh karena itu, saat melakukan perjalanan dengan kecepatan maksimum di kapal pesiarnya, ia mengamati puluhan kilometer kubik ruang di sekelilingnya. Menyelidiki dunia bawah laut bukanlah hal yang mudah karena karakteristik air di dunia spiritual. Namun ada cara untuk mencoba melakukannya agar seseorang tidak terkejut dengan apa yang ada di bawah kapalnya. Minos sedang melakukan ini sekarang, mencari binatang buas yang kuat tetapi juga kota bawah laut. Komunitas bawah laut sangat beragam, dengan populasi yang bahkan lebih mengesankan daripada populasi manusia di benua tengah. Sebagai gambaran, meskipun benua sebesar ini memiliki beberapa puluh miliar manusia, laut leluhur saja memiliki setidaknya ratusan miliar makhluk hidup. Jelas sekali, tidak semuanya kuat. Contohnya adalah udang, yang dibatasi oleh level 59. Tetapi spesies mereka sendiri memiliki lebih banyak anggota di laut itu daripada semua manusia di kerajaan dataran hitam. Itu hanya satu jenis binatang bawah air. Tapi ada ratusan ribu spesies dan ras di lautan seluruh dunia ini. Beberapa lebih kuat, sehingga anggotanya lebih sedikit. Namun, ini adalah habitat yang sangat besar tidak hanya dalam hal ruang tetapi juga populasinya. Karena perbedaan karakteristik dan kebutuhan spesies ini, terdapat kota-kota bawah air di mana makhluk dari ras yang paling beragam dapat berdagang. Biasanya tempat-tempat ini terletak di atas terumbu karang raksasa, namun terdapat kota-kota buatan di kedalaman laut, tempat yang tidak jauh berbeda dengan kota manusia. Beberapa makhluk berukuran raksasa, dan berinteraksi dengan makhluk tersebut akan sulit bagi manusia yang 100 kali lebih kecil. Begitu banyak makhluk yang mengubah dirinya menjadi versi laut humanoid dan menggunakan kota buatan ini untuk melakukan pertukaran dan interaksi yang tepat dengan makhluk lain. Karena luasnya tempat-tempat ini, yang dalam beberapa kasus dapat menampung puluhan juta penduduk, kewaspadaan dari binatang-binatang terkemuka di tempat-tempat ini sangat kuat. Dan kerajinan apapun di sekitarnya dapat menarik perhatian mereka. Oleh karena itu, Minos pun harus mewaspadai kota-kota bawah laut yang biasanya letaknya tidak begitu jauh dari tempat berlayarnya kapal manusia. Biasanya, kota buatan binatang laut tumbuh ke segala arah, tidak seperti kota manusia yang tidak terlalu jauh ke angkasa. Oleh karena itu, terdapat populasi yang sangat besar di tempat-tempat ini, tetapi kota-kota tempat makhluk-makhluk ini juga berada dekat dengan permukaan laut. Minos tidak memiliki peta dunia bawah laut, jadi dia harus terus memantau sekelilingnya. 6. Tidak ada apa-apa di sekitar sini. Dia berpikir ketika dia tidak merasakan apapun yang menarik di dekatnya selain beberapa makhluk laut kecil tingkat rendah dan fitoplankton. Dia terus berlayar beberapa saat lagi sampai sebuah kapal muncul di cakrawala, bergerak menuju Minos. Dia penuh perhatian, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mengambil artefak yang berguna untuk mengamati sesuatu dari jauh, dan dia melihat ke kapal itu. Berbeda dengan kapal pesiarnya. Tampaknya terbuat dari kayu. Juga, ada item dalam konstruksinya yang membuatnya tampak seperti seluruh pohon telah diubah menjadi sebuah kapal. Itu sangat aneh dan unik, tetapi juga mengejutkan ras tertentu dari dunia spiritual. Peri, Minos bertanya-tanya ketika dia melihat kapal itu, mengerutkan kening, karena dia tidak menyangka akan menemukan elf tepatnya di tempat ini. Dia adalah penguasa wilayah utara benua tengah, wilayah yang tidak jauh dari Pulau Elf. Elf bahkan sering melewati wilayah kekuasaannya, khususnya melalui wilayah End dan Snow. Tapi Minos sendiri belum pernah bertemu dengan makhluk spesies ini dalam hidupnya yang singkat. Jadi ketika dia menemukan apa yang dia pikir adalah kapal Elf, dia menjadi lebih serius. Elf bukanlah makhluk yang berperang tanpa alasan atau memulai dominasi dunia. Mereka bahkan memiliki karakteristik yang diperlukan untuk hal ini, seperti umur panjang dan kekuatan, dua hal terbaik yang mereka lakukan di dunia ini. Tidak ada ras di dunia besar ini yang dapat hidup selama atau memiliki bakat sebanyak ras elf. Namun meski ada kemungkinan, makhluk-makhluk ini tidak memulai perang penaklukan dan lebih memilih tinggal di pulau mereka, di surga alam itu. Hanya pulau elf yang 100% bisa dibandingkan dengan kerajaan tata ruang di dunia spiritual dan masih memiliki beberapa keunggulan dibandingkan ruang alternatif ini. Karena keunggulan pulau peri dibandingkan dunia spiritual lainnya, sebagian besar makhluk dari spesies ini membenci seluruh dunia spiritual dan hanya menghargai ciptaan para dewa, apapun rasnya. Namun selain itu, makhluk-makhluk ini sombong dan berprasangka buruk, jenis yang hanya akan menghormati mereka yang memiliki bakat yang dekat dengan mereka atau memiliki kekuatan yang setara. Jadi tidak mudah untuk berinteraksi dengan seseorang dari ras ini, itulah alasan kekhawatiran Minos ketika dia mengidentifikasi kapal elf itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1625 peri. Saat Minos melihat kapal elf di depannya, awak kapal, yang menuju ke Kaisaran Barat,
juga melihat kapal pesiar manusia melakukan perjalanan ke laut leluhur. Di atas kapal yang terbuat dari pepohonan, yang secara mengesankan tampaknya memiliki akar spiritualnya sendiri. 10 awak kapal segera mulai mengamati manusia yang bepergian sendirian dengan penuh minat. Tidak seperti Minos, yang perlu menggunakan artefak untuk mengamati mereka. Makhluk dengan kulit biru kehijauan, mata besar, dan telinga lancip ini dapat dengan jelas melihat manusia yang sedang memperhatikan mereka. Tidak hanya itu, kemampuan sensorik para elf jauh lebih unggul daripada manusia pada tahap yang sama dengan mereka sehingga bahkan lebih dari 20 km jauhnya dari Minos. Makhluk-makhluk ini dapat merasakan levelnya. Pemimpin kelompok itu dan yang terkuat di sana, level 84, tidak hanya merasakan satu-satunya fluktuasi spiritual di kapal itu. Tapi dia juga bisa dengan jelas mengatakan bahwa Minos menunjukkan penampilan yang berbeda dari biasanya. Sepertinya itu adalah kapal pesiar manusia yang berperingkat sangat tinggi. Mengapa hanya satu manusia yang bepergian di atasnya? Peri laki-laki, sangat cantik sehingga orang hanya akan mengatakan dia laki-laki karena tidak adanya payudara dan tinggi badannya, 2,2 meter. Bertanya kepada teman-temannya, makhluk lain yang tingginya sama, yaitu tinggi rata-rata laki-laki dari ras itu, katanya. Omong-omong, manusia yang lemah. Mungkin dia berasal dari keluarga yang baik, kata perempuan setinggi 1,8 meter dengan warna rambut yang sama dengan teman-temannya, berambut pirang. Pemimpin mereka lalu berkata, perhatikan sikapnya, tapi jangan lakukan apapun sekarang. Elf biasanya tidak akan bertindak melawan makhluk apapun yang menghalangi mereka, tapi ini adalah dunia spiritual yang penuh kekerasan. Jadi mereka pasti akan waspada terhadap hal-hal aneh di sekitar mereka. Bahkan dengan segala kesombongan mereka, makhluk-makhluk ini tahu bahwa mereka bisa disakiti dan dibunuh oleh musuh cerdik yang menggunakan jebakan. Dalam situasi ini, menemukan manusia bepergian sendirian di laut leluhur, dalam keadaan sangat lemah dan berada di kapal yang bagus, mereka tidak bisa tidak memandangnya dengan aneh. Minos memperhatikan makhluk-makhluk yang mengenakan pakaian berkualitas tinggi yang terbuat dari sutra, tapi dia tahu sekuat baju besi logam. Para elf juga menghasilkan artefak yang mirip dengan manusia. Namun mereka jauh lebih berbakat, sehingga mereka bisa mengembangkan sesuatu yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, bahkan dengan menggunakan bahan yang rapuh. Mereka mengawasiku dengan cermat. Minos belum bisa merasakan level makhluk-makhluk itu, tapi dia menilai mereka tidak lemah. Untuk melakukan perjalanan dengan aman melalui area seperti laut leluhur, seorang kru setidaknya harus memiliki sage spiritual dalam kelompok mereka. Dengan kultivator jenis ini, sebagian besar bahaya tidak lagi mengancam keahlian makhluk-makhluk ini. Di bawah itu, akan ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan tidak dapat dipahami oleh kru yang lemah. Aneh sekali bagi para elf ini melihat satu individu berlevel 77 bepergian sendirian ke laut leluhur. Maka kedua kapal itu saling mendekat dalam waktu beberapa menit, cukup bagi Minos untuk akhirnya menyelidiki kelompok elf tersebut. Seperti yang diharapkan, pikirnya sebelum keluar dari kokpit kapal pesiarnya untuk melihat lebih dekat para elf itu. Mereka tampak persis seperti makhluk ras yang pernah dilihat Henricus Longus dalam kehidupannya dan memperlihatkan aura yang luar biasa seolah-olah mereka sepenuhnya terhubung dengan alam. Pada saat yang sama, para elf ini masih relatif muda, meskipun mereka berkultivasi, hanya sedikit lebih tua dari Minos. Melihat manusia jangkung dan berotot ini dari dekat, yang mereka tahu bukanlah penampilan sebenarnya, beberapa anak muda memandang Minos dengan aneh, merasa sedikit tersinggung. Manusia, kenapa penampilanmu berbeda dari penampilan aslinya? Apa kamu malu pada dirimu sendiri? Salah satu dari mereka yang penuh harga diri bertanya. Minos memandang para elf itu dalam diam selama beberapa detik dan berkata, itu saja, tidak semua orang dilahirkan dengan bakat dari makhluk rasmu, elf. Oh, senang sekali kamu mengenali perbedaan antara. Gagap, pemimpin kelompok itu meraung, berniat membungkam pemuda di bawah perlindungannya. Setelah suara ahli level 84 ini, semua orang di kelompok itu terdiam. Dia memandang Minos dan berkata, manusia, kenapa kamu bepergian sendirian? Tahukah kamu kemana tujuanmu? Tempat itu menyimpan bahaya yang tak terbayangkan. Kamu akan menemui kematian jika sendirian. Jika kematian yang ada dalam pengangkutanku, maka itulah yang akan aku hadapi, jawab Minos tanpa peduli apakah makhluk-makhluk ini terpilih dari surga atau tidak. Bagaimanapun, terima kasih atas peringatannya. Bagaimanapun, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku tidak ada di sini karena kamu, dan tidak ada orang lain yang bersembunyi di area sekitar. Minos tahu bahwa makhluk-makhluk ini mungkin bersikap defensif terhadapnya karena keadaannya yang aneh, sesuatu yang dapat menunjukkan bahwa dia dalam bahaya. Jadi dia segera memutuskan untuk mengatakan itu dan mungkin meredakan ketegangan di antara makhluk-makhluk berbakat itu. Mereka yang berada di wadah elf mengerutkan kening setelah mendengar ini, menyadari bahwa manusia di wadah lain memahami dengan baik apa yang ada di pikiran mereka. Manusia, kamu sepertinya tidak terkejut. Pernahkah kamu bertemu dengan elf sebelumnya? Pemimpin kelompok itu menganggap perilaku manusia ini aneh.
Elf sangat sensitif terhadap emosi, sehingga mereka semua bisa merasakan bahwa tidak ada kejutan pada diri Minos, dan dia juga tampaknya tidak takut pada emosi tersebut. Mempertimbangkan kata-katanya, jika dia benar-benar sendirian, dia setidaknya harus merasa takut karena apapun bisa terjadi di sana. Sikapnya yang tidak defensif atau takut sedikit pun membuat semua makhluk ini waspada. Minos tersenyum pahit, mengingat kurangnya kendali atas beberapa tindakannya. Tidak sembarang orang bisa menimbulkan rasa takut padanya sehingga dia bertindak ketakutan. Dia lalu berkata, "Tidak, kamu yang pertama. Tapi aku telah mendengar banyak cerita tentang bangsamu. Nenek moyangku memberiku rahmat untuk menunjukkan kepadaku beberapa kenangannya. Oh, kamu punya orang dengan kemampuan seperti itu di keluargamu?" Pemimpin kelompok itu salah memahami kata-kata Minos. Mengira bahwa manusia ini adalah anggota organisasi kuat yang memiliki demigod spiritual di jajarannya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1626 Perangkap Elf. Berbagi kenangan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh demigod atau dewa spiritual. Jadi perkataan Minos segera ditafsirkan oleh para elf itu sebagai indikasi bahwa dia berasal dari keluarga yang kuat. Jelas sekali, tidak ada keluarga manusia yang bisa membandingkan dirinya dengan klan elf. Tetap saja, beberapa kekuatan manusia dihormati oleh makhluk-makhluk di Pulau Elf ini. Segera, makhluk-makhluk itu akan berpikir dua kali sebelum bertindak jauh melawan manusia yang mereka minati. Bisa dibilang begitu, Minos menjawab pertanyaan wanita level 84 itu dan berkata, "Ngomong-ngomong, sungguh mengejutkan bahwa pertemuan pertamaku dengan elf justru sangat jauh dari wilayah mereka. Dan mau kemana kamu, manusia? Dan kenapa kamu memperhatikan kami dengan sangat hati-hati?" Seorang level 83 yang berada di kapal khusus itu bertanya. Pertemuan di laut lepas biasanya terjadi tanpa kontak antara satu pihak dengan pihak lainnya, dan keduanya saling mengawasi hingga salah satu pihak berada di luar jangkauan pihak lain. Namun ketika keadaan aneh muncul di salah satu dari mereka, kru lain biasanya mencoba melakukan kontak untuk menyelidiki dengan lebih baik apakah orang tersebut adalah musuh atau bukan. Pertempuran laut sangatlah rumit, terlebih lagi di tempat mereka berada saat ini, sebuah wilayah di mana binatang laut yang kuat dapat muncul kapan saja dan memusnahkan mereka dengan ayunan sirip. Mereka telah mencegat Minos karena hal ini, dan kaisar ini mengawasi mereka karena tindakan mereka yang demikian, kata Minos. Saya bepergian sendirian, jadi melihat Anda mendekati saya, bagaimana mungkin saya tidak memperhatikan Anda dengan hati-hati? Selebihnya, saya akan berlayar lebih jauh ke laut leluhur. Saya ingin mengenal dunia bawah laut yang menakjubkan di masa depan. Mengapa? Apakah Anda punya tips mengenai area ini untuk saya? Sayangnya, saya tidak tahu betul tempat di depan dan bahkan tidak punya peta. Makhluk-makhluk itu terdiam untuk sementara, memperhatikan Minos, merasakan bahwa dia menyembunyikan sesuatu dan mungkin melarikan diri dari sesuatu. Tapi dia sepertinya tidak berbohong tentang tujuannya dan tidak lagi terlihat seperti ancaman bagi mereka. Seorang wanita level 81 lalu berkata, "Manusia, kami baru saja datang dari bagian tengah laut leluhur. Tempat itu menderita karena kebangkitan binatang buas yang kuat yang telah tertidur selama berabad-abad yang lalu. Jika saya jadi Anda, saya akan menghindari bepergian ke daerah itu." Tak lama lagi, miliaran binatang akan mulai bermigrasi dari daerah itu untuk menghindari kekacauan yang diakibatkan oleh hal ini. Wilayah tengah laut leluhur sangat luas. Minos tersenyum sambil berbicara, tapi dia diganggu oleh wanita itu. Arah yang kamu ikuti mengarah langsung ke area itu. Oh, kalau begitu terima kasih atas informasinya. Saya akan mengikuti arah yang sedikit berbeda. Dia memberi isyarat terima kasih saat dia berbicara, tapi tanpa bisa menipu makhluk-makhluk ini. Aglesnul salah satu dari mereka dengan tenang menatap Minos, matanya bersinar hijau muda. Di saat yang sama, dia melihat aura emas yang kuat di sekitar manusia ini. Ini adalah kemampuan bawaannya, sesuatu yang memberinya kemampuan untuk melihat potensi dan kekuatan targetnya dengan mudah. Bos, manusia ini menyembunyikan banyak rahasia. Meskipun dia jelas bukan salah satu dari kita, dia memiliki aura yang hampir sama cemerlangnya dengan garis keturunan kita. Dia menyampaikan pikirannya kepada wanita level 84. Selain itu, dia tidak berniat mengikuti rekomendasi kami. Dia akan menuju bahaya. Oh, apakah dia seberbakat itu? Wanita itu menjaga ekspresinya tidak berubah, tapi dia terkejut. Ya, sayangnya, dia hanya manusia. Pokoknya, jika bakatnya sebagus itu, mungkin ada manfaatnya bagi kita untuk mendekatinya. Dia berkata, saya tidak berpikir dia adalah ancaman. Mungkin jika kita memanfaatkan pertemuan ini dengan baik, kita dapat menambahkan manusia yang relevan ke jaringan pengaruh kita. Para elf adalah makhluk yang harmonis satu sama lain. Namun terdapat perselisihan mengenai siapa yang akan melakukan apa, aktivitas, pangkat, dan sumber daya. Tidak semua orang bisa diberikan kesempatan yang sama, sehingga beberapa anggota lomba ini ikut berkompetisi.
Perbedaan antara mereka dan makhluk dari ras lain adalah mereka kebanyakan mengikuti aturan dan bukanlah pecundang yang buruk. Para elf mengerti bahwa surga lebih memihak sebagian orang daripada yang lain, jadi mereka tidak banyak berjuang melawan takdir. Mereka memuja takdir dan tidak berusaha mengubahnya. Begitu seseorang terbukti lebih baik dan lebih mampu, maka peserta lain yang bersaing akan melepaskan hak mereka untuk bersaing dan mendukung orang yang lebih mampu. Namun sebelum hal itu terjadi, mereka akan berusaha meningkatkan pengaruhnya di dunia spiritual, berbisnis, menjadi lebih kuat, dan membentuk keluarga sendiri. Artinya, mereka akan berusaha mencapai potensinya dan mencapai takdirnya. Apakah hal ini akan membawa mereka ke kepemimpinan atau untuk melayani orang lain? Mereka tidak mungkin tahu sampai hal itu terjadi, jadi tetap saja ada persaingan. Wanita ini, yang sangat ingin mencapai takdirnya, mau tak mau menatap Minos dengan penuh minat setelah mengetahui bakatnya yang mengesankan. Kami bertemu di tempat terpencil ini. Ini pasti takdir, aku akan mengikuti apapun pilihanmu, Ayla. Peri itu berkata dalam benaknya. Dia kemudian berkata dengan keras. Manusia, yang ini bernama Ayla Daiharais. Jika kamu berniat pergi ke sana, aku akan memberimu sesuatu untuk membantumu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melemparkan botol hijau ke arah Minos dan berkata. Itu adalah barang dari tanah airku. Bagi kami para elf, kami menganggapnya penting, tapi kami tidak kekurangannya. Tapi bagi makhluk dari ras lain, itu langka. Gunakan ini sebagai alat tawar-menawar jika Anda mengalami kesulitan dalam perjalanan. Mungkin kamu bisa menyelamatkan diri karena hal itu. Minos terkejut saat mengambil botol hijau itu, tidak menyangka mendapat sesuatu dari kesempatan bertemu dengan elf. Dia melanjutkan, tapi ini tidak gratis. Aku memberimu ini agar jika kamu pergi ke Pulau Elf suatu hari nanti, kamu bisa membantuku melakukan sesuatu. Tentu saja, hanya jika Anda dapat mencapai tujuan saya dan dapat membantu saya. Kalau tidak, nasibmu akan menjadi kompensasi atas botol itu. Setelah mengatakan itu, dia membuat beberapa gerakan, menyebabkan tulisan muncul di antara dia dan Minos. Minos merasakan hal itu dan menyadari wanita ini membuat kontrak di antara mereka tanpa izinnya. Oh, sial, pikirnya. Tapi kekuatan elf begitu lembut dan cocok dengan alam sehingga mereka bahkan bisa memaksakan kontrak dengan makhluk lain. Mereka tidak bisa memaksakan kondisi yang tidak adil. Atau surga akan menghukum mereka. Tapi jika mereka mengikuti kontrak yang menguntungkan pihak lain, maka tidak sulit bagi makhluk dari ras itu untuk mencapai apa yang baru saja dilakukan wanita itu. Aku juga akan memberimu petunjuk. Apapun tujuanmu, kunjungilah kota 1000 ras. Di sana kamu akan menemukan sesuatu yang relevan. Dia berkata sebelum simbol yang bersinar dalam warna hijau menghilang dari dirinya dan lingkungan Minos. Minos merasakan tato kecil muncul di tangan kanannya, menandakan kontrak antara dia dan wanita itu. Dia lalu menghela nafas sebelum memikirkan apa yang baru saja dia dengar. Bangkitnya dataran hitam bab 1627 takdir. Minos tidak bisa berbuat banyak terhadap kontrak yang dibuat wanita itu di antara mereka. Saat dia menerima botol itu, dia sudah berkomitmen pada peri level 84 itu ke surga. Sebagai seorang elf, bahkan yang paling tidak berbakat di antara mereka pun lebih berbakat daripada manusia dengan bakat perak atau lebih tinggi, yang dipersenjatai dengan teknik tingkat emas. Karena itu, dia tidak bisa menolak tindakan Ayla. Sekarang dia hanya bisa menepati komitmennya terhadap wanita ini, dan begitu dia pergi ke Pulau Elf, cobalah untuk menjangkau dan membantunya. Jika dia tidak bisa melakukan ini, itu berarti dia akan mati saat mencoba, dan takdirnya akan menjadi milik wanita itu. Menurut kepercayaan elf, setiap makhluk memiliki takdirnya masing-masing. Namun seiring dengan takdir, ada sesuatu yang disebut energi karma, sesuatu yang membuat takdir menjadi sangat baik, buruk, atau berada di antara dua ekstrim tersebut. Energi ini dapat dicuri dan diberikan kepada makhluk yang belum dilahirkan. Jika takdir seseorang ingin menjadi kuat dan memimpin, energi karmanya akan luar biasa. Dan bahkan jika takdir orang tersebut adalah suatu hari meninggal sebelum waktunya, energi karmanya masih bisa positif bagi orang lain karena energi karmanya bisa lebih positif daripada negatifnya. Kematian dini adalah poin negatif yang besar, tetapi memiliki bakat untuk menjadi dewa, terlahir sebagai pemimpin, adalah hal yang sangat baik sehingga energi karma orang tersebut akan luar biasa pula. Mengenai nasib, setiap orang punya takdirnya masing-masing. Jadi bahkan dengan mencuri energi karma seseorang yang ditandai mati sebelum waktunya, seseorang bisa berumur panjang. Adapun penyerapannya dapat diserap oleh makhluk yang sedang berkembang, yang belum memiliki takdir yang pasti, dan energi karmanya yang belum berkembang. Elf dapat mencuri energi karma orang-orang yang mengecewakan mereka dan mewariskannya kepada keturunan mereka, sehingga bermanfaat bagi keturunan mereka. Minos mengetahui semua ini dan merasa frustrasi dengan situasi yang dia alami tanpa banyak pilihan. Tapi susunya sudah tumpah, jadi dia fokus pada informasi yang diberikan padanya.
Peri dapat merasakan sesuatu secara berbeda dari semua makhluk di dunia spiritual. Mereka lebih cocok dengan energi roh dan hukum alam daripada akar spiritual, sehingga mereka dapat merasakan kesesuaian antara makhluk dan sumber daya. Dia mungkin tahu bahwa sesuatu di tempat itu mungkin bisa membantu perjalananku. Ini memang kemampuan makhluk-makhluk ini. Dan meskipun wanita itu dan orang lain di sekitarnya tidak mengetahui apa yang direncanakan Minos, mereka semua merasa bahwa dia cocok dengan sesuatu yang baru-baru ini mereka lihat di kota itu. Minos menghela nafas dan berkata, "Baiklah, terima kasih atas informasinya. Saya akan pergi ke pulau Anda selama turnamen kontinental, jadi saya berharap dapat memenuhi komitmen itu." "Oh, begitu cepat?" orang itu bertanya. Elf bisa hidup 6 kali lebih lama dibandingkan manusia pada tahap budidaya yang sama. Jadi beberapa dekade bukanlah waktu yang lama bagi makhluk-makhluk itu. Kuharap aku bisa mencapai apapun dalam waktu itu." Dia berkata sambil pergi. Saat mereka melihatnya kembali ke kokpit kapal pesiarnya, para elf di kapal itu memandang wanita itu dengan ragu tentang kemungkinan manusia ini pergi jauh. Itu waktu yang singkat. Dia mungkin akan mati saat berkompetisi di turnamen kontinental. Yah, bagaimanapun, meskipun dia tidak bisa membantu Ayla menjadi murid master takdir, dia akan bisa memberikan sebagian energi karma baiknya kepada kita. Pria yang melihat bakat Minos berkata, merasa yakin tentang masa depan. Wanita itu juga tenang dan tidak terlalu terganggu dengan hal itu. "Mari kita kembali ke jalan kita. Jika dia ditakdirkan untuk membantuku menjadi murid guru takdir, itu akan terjadi dengan satu atau lain cara. Jika tidak, saya akan menerima posisi saya dan mencoba untuk memiliki ahli waris dengan masa depan yang lebih baik dari saya." Yang lain tidak membahas hal ini lebih jauh. Dan tidak lama kemudian mereka kembali berlayar menuju ke Kekaisaran Barat, dari mana mereka bermaksud berangkat ke Kekaisaran Dataran Hitam dan kemudian pulau mereka. Setelah beberapa menit, Minos tidak bisa lagi melihat kapal elf di Cakrawala, sekali lagi berlayar sendirian di perairan laut leluhur. Saat dia memperhatikan sekelilingnya, dia mengingat petunjuk wanita itu, memikirkan kota seribu ras, sebuah tempat kuno yang telah ada sejak zaman Henricus Longus. EAGLESNUL binatang laut tidak hanya lebih banyak jumlahnya dibandingkan semua ras yang ada di benua dunia spiritual. Mereka juga jauh lebih tua, dan beberapa kota mereka telah ada selama jutaan tahun. Jutaan tahun adalah waktu yang lama, dan tempat-tempat ini tidak persis sama seperti dulu. Peperangan, pertempuran, kehancuran, dan pembangunan telah terjadi berkali-kali selama bertahun-tahun, menghadirkan ciri-ciri dan adat istiadat baru namun tetap mempertahankan beberapa hal. Karena itu, Minos tidak menyangka akan menemukan tempat yang mirip dengan yang pernah dilalui Henricus Longus, dan mau tak mau dia memikirkan perjalanannya ke tempat seperti itu. Dari apa yang dia maksudkan, kota ini pasti terletak di jalur jalan kakiku. Ia bertanya-tanya, mengingat kota bawah laut, tidak seperti kota di daratan, bisa dipindahkan. Itu sebabnya bahkan dia tidak tahu bagaimana cara bergerak di laut leluhur untuk menghindari masalah, wilayah binatang. Dan kota, konfigurasi pada zaman Henricus Longus berbeda dengan sekarang. Tapi dengan ucapan wanita itu, Minos tahu kota ini suatu saat akan menjadi rutenya dan berpikir lebih baik tentang apa yang akan dia lakukan di tempat itu. Kota seribu ras adalah kota buatan, rumah bagi ras binatang laut yang tak terhitung jumlahnya, rumah bagi binatang buas yang kuat. Di masa Henricus Longus, tempat itu dikuasai oleh paus level 99, jadi saya harus berhati-hati. Jika binatang buas di sekitar sana masih sekuat itu, aku tidak akan goyah. Atau aku mungkin akan ditelan oleh salah satu makhluk itu, bahkan terburu-buru untuk mencapai tujuannya. Dia akan melewati tempat seperti itu dan mencari alasan mengapa wanita itu mengisyaratkan kepadanya untuk melewati kota ini. Jika ada sesuatu yang bisa membantunya dalam perjalanannya, dia tidak akan ragu untuk mencarinya. Akhirnya, waktunya bertemu dengan dunia bawah laut yang fantastis ini. Dia tersenyum, dengan tenang berlayar ke barat laut sementara binatang laut datang dan pergi puluhan meter di bawahnya, mengabaikannya. Beberapa dari makhluk ini sebesar kapal pesiar Minos, meskipun mereka berada di level yang sama dengannya. Dia tidak akan takut jika melihat mereka. Tetap saja, seseorang yang tidak terbiasa dengan skala bawah air akan panik jika dia melihat ukuran dan jumlah monster ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1628 realitas dunia bawah laut. Beberapa hari kemudian, setelah melakukan perjalanan selama lebih dari seminggu di laut lepas, Minos mengalami beberapa situasi bermasalah, bertemu dengan makhluk laut dan manusia, serta mengetahui badai di laut lepas. Jika kapal pesiarnya bukan kapal pesiar kelas 4, kapal itu mungkin berada di dasar laut saat ini, dihancurkan oleh ombak kuat yang dia hadapi selama seharian perjalanan. Pada hari itu, gelombang raksasa telah terbentuk di dekat pantai Kekaisaran Barat, dengan laut yang begitu ganas di lokasi tempat Minos berada hingga saat itu. Menyebabkan kapal pesiarnya terkadang terlempar tinggi oleh air yang berombak. Untungnya bagi Minos, selain kapal pesiarnya berkualitas baik,
ia berkali-kali menyelamatkannya dari jatuh dari ketinggian hingga 50 meter menggunakan chaotic gravity miliknya. Tetapi bahkan dengan karakteristik yang mendukungnya, kapal pesiar Minos telah mengalami beberapa kali deformasi dalam beberapa hari terakhir, tidak cukup untuk kehilangan integritasnya. Tetapi cukup bagi siapapun untuk menyadari kerusakan tersebut. Namun, tidak hanya kerusakan akibat cuaca buruk yang terlihat di kapal pesiar Minos. Beberapa bekas pertempuran, seperti penyok pada geladak, dan goresan besar pada lambung kapal, dapat dengan mudah terlihat di kapal pesiar ini. Minos telah melawan beberapa binatang laut yang kejam dalam beberapa hari terakhir. Makhluk yang tidak begitu kuat untuk mengancam keberadaannya tetapi cukup kuat untuk meninggalkan jejak pergerakan mereka. Tapi Minos tidak hanya harus menghadapi pertempuran dan badai beberapa hari terakhir ini. Sehari sebelumnya, dia bertemu dengan sekelompok binatang yang lebih damai yang dengannya dia bisa berbisnis dan bertukar informasi. Tak hanya itu, setelah beberapa jam bersama, ia berhasil mendapatkan bantuan dari dua anggota rombongan yang kini berlayar bersama Minos. Keduanya dalam wujud humanoid, bepergian bersama Minos di kapal pesiarnya sambil membimbingnya ke kota seribu ras, yang konon tidak jauh dari mereka. EAGLESNUL mereka sudah ingin pergi ke kota itu. Setelah berbisnis dengan Minos dan melihat bahwa dia bukanlah orang jahat, mereka menawarkan bantuan untuk membimbingnya ke sana, asalkan dia memberi mereka makan. Binatang laut bisa memakan apa saja, tidak hanya makanan laut. Dan karena mereka biasanya tidak punya pilihan selain apa yang mereka temukan di laut, ketika mereka bisa makan obat-obatan dan makanan di darat, sebagian dari mereka sangat menghargai kesempatan ini. Karena itu, sekali lagi, Minos memenangkan sekutu melalui makanannya, dan sekarang dia tidak lagi bepergian sendirian. Kita akan sampai di kawasan kota seribu ras tidak lebih dari 3 hari. Seorang wanita berambut oranye, tinggi 1,7 meter, payudara besar, dan berbadan ramping, mengatakan, sisik binatangnya berfungsi sebagai pakaian untuk menutupi kemaluannya. Ed mendengarnya dan berkata, benarkah? Aku tidak menyangka kota ini akan sampai secepat itu. Apakah kamu pernah ke kota ini sebelumnya? Mendengar hal itu, suami perempuan itu, salah satu anggota ras ikan yang tidak berpengaruh atau terlalu lemah untuk diabaikan di dunia bawah laut, berkata, Safir belum pernah ke kota seribu ras, tapi aku sudah 2 kali ke sana. Minos memandang pria itu, sangat mirip dengan Safir dalam banyak hal, hanya saja seseorang dengan tubuh lebih berotot, tinggi dan rambut pendek. Dia mendengar dari Randall, tempat itu adalah tempat paling fantastis yang mungkin pernah Anda kunjungi. Ada berbagai jenis binatang laut di sana, area berenang untuk makhluk yang terburu-buru, area yang dapat menampung manusia seperti Anda, tetapi juga model bangunan yang sepertinya tidak ada habisnya. Begitu Anda berada dekat dengan pusat kota, Anda akan merasa seolah-olah semua yang ada di dunia ini hanyalah konstruksi megah yang mampu menampung lebih dari 80 juta binatang secara bersamaan. Minos mendengarkannya dengan penuh minat, penasaran ingin melihat tempat yang telah lama dilewati Henricus Longus ini. Pada zaman Dewa kuno ini, kota seribu ras sudah seperti yang dikatakan Randall, sebuah tempat yang mulia, penuh dengan hal-hal yang tidak akan pernah dilihat manusia di kota manusia. Pada saat yang sama, terdapat tempat-tempat komersial dan wisata yang tidak hanya menarik perhatian binatang buas dari seluruh dunia spiritual tetapi juga manusia. Banyak benda laut yang dapat digunakan untuk mengembangkan artefak dan pil spiritual, jadi meskipun benda tersebut lebih bermanfaat bagi makhluk bawah air. Banyak sumber daya di kota ini yang dapat menarik makhluk dari ras darat. Oleh karena itu, bahkan ada manusia yang tinggal di daerah tersebut, bahkan ada yang tinggal di kota ini hampir secara permanen dan membesarkan keluarganya di sana. Mengenai ribuan ras, lupakan saja. Ada lebih banyak spesies di kota ini daripada yang bisa dihitung. Kata pria berambut oranye itu sambil tersenyum sambil duduk di dek kapal pesiar Minos. Nama itu mengacu pada saat ketika sebuah asosiasi 1000 suku menciptakan kota ini. Namun setelah terciptanya kota ini, yang merupakan tempat bebas bagi spesies apapun, makhluk dari banyak spesies lain pergi untuk tinggal di sana. Dunia bawah laut seperti dunia terestrial. Ia memiliki wilayah suku, wilayah binatang yang bukan milik kelompok manapun, wilayah kerajaan dan kerajaan laut, dan seterusnya. Sebagai gambaran, meskipun terdapat kurang dari 20 negara manusia di seluruh dunia spiritual, laut leluhur saja memiliki lebih dari 500 wilayah yang diklaim oleh kelompok binatang. Beberapa dari kelompok ini kurang lebih berfungsi seperti kelompok hewan darat, tinggal di wilayah di mana manusia tidak tertarik untuk mengembangkan kota dan pertanian. Namun ada pula binatang laut lainnya yang mendominasi, seperti halnya manusia, naga, elf, dan makhluk kuat lainnya dari dunia spiritual. Beberapa kerajaan bahkan lebih besar dan lebih kuat daripada negara-negara seperti Kekaisaran Evergreen. Demikian halnya dengan Sea Folk, ras manusia bawah air dengan salah satu dari 5 negara terkuat di dunia. Untuk memberi Anda gambaran tentang kekuatan kelompok ini, peringkat mereka berada di sebelah elf, naga, paus, dan kerajaan manusia di benua ilahi.
Oleh karena itu, dunia bawah laut merupakan suatu ruang yang sangat luas dengan pemilik dan hukum yang beragam, dengan permasalahan alam yang timbul darinya. Seperti peperangan, penindasan terhadap kelompok tertentu, dan lain-lain. Ini adalah kota 1000 ras. Karena itu, tempat ini berkembang pesat. Dan saat ini ukurannya jauh lebih besar daripada saat didirikan, menjadi tempat yang sangat disukai oleh binatang buas dari seluruh lautan. Bangkitnya dataran hitam bab 1629 fakta penting. Minos mendengarkan baik-baik kata-kata Randall, sudah mengetahui sebagian dari apa yang dia katakan tetapi masih menunjukkan rasa penasarannya tentang apa yang dikatakan monster level 80 ini. Bagaimanapun, masih ada kota-kota lain yang seperti itu di depan. Di hampir setiap lautan dunia spiritual, terdapat kota-kota netral di mana semua orang diterima tanpa kecuali. Satu-satunya tempat di mana tidak ada kota seperti itu adalah Laut Utara, tempat yang mengerikan itu. Randall selesai berbicara, menarik perhatian Minos. Apakah Laut Utara juga buruk bagi binatang laut? Saya pikir hanya kita makhluk darat yang memiliki masalah di wilayah itu, kata Safir. Laut Utara adalah mimpi buruk dunia spiritual. Anehnya, tempat itu menjadi musuh bagi ras binatang non-pribumi di wilayah tersebut sekitar 2 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, sebuah kerajaan besar muncul di wilayah itu. Membawa peperangan dan kekacauan bagi mereka yang bukan berasal dari wilayah tersebut tetapi juga bagi mereka yang mencoba meninggalkan atau memasuki Laut Utara. Karena hal ini, sebagian besar ras binatang laut di Laut Leluhur memutuskan hubungan dengan suku-suku kuno yang ada di Laut Utara. Mengakhiri pertukaran barang dari wilayah kita dan juga kontak kita dengan makhluk dari tempat itu. Baru-baru ini, sekitar 50.000 tahun yang lalu, berita tentang tempat itu semakin meningkat karena suatu alasan. Minos membuka matanya setelah mendengar ini, tidak menyangka akan mendapatkan informasi baru dari kedua sage spiritual ini. Binatang bisa hidup lebih lama daripada manusia pada tahap budidaya yang sama. Oleh karena itu, dan karena jumlah mereka lebih banyak dan kurang berhubungan dengan tindakan manusia, banyak dari mereka mengetahui hal-hal yang hanya dapat diakses oleh manusia tingkat tinggi. Kebanyakan manusia tidak dapat melakukan perjalanan laut, karena terlalu berbahaya. Dan sedikit yang melakukannya sebagian besar adalah orang-orang berlevel tinggi, setidaknya di atas level 70, atau anggota kru dengan individu yang lebih kuat dari itu. Justru karena ini, sedikit orang yang mengetahui jenis informasi yang dimiliki binatang-binatang ini adalah kekuatan terbesar di dunia spiritual. Minos beruntung bisa menjalin persahabatan dengan kedua makhluk ini dan mereka bisa berbicara sendiri tentang tabu besar dunia laut. Apa yang terjadi 50.000 tahun lalu sehingga situasi berubah? Kami tidak tahu pasti, kata Randall. Tetapi kami percaya bahwa sebagian besar ras yang memberontak melawan kekaisaran yang lahir 2 juta tahun yang lalu akhirnya terbunuh dan dikalahkan, dan wilayah tersebut memiliki waktu untuk pulih. Bahkan mungkin berkembang. Kemudian ia mulai menunjukkan cakarnya ke seluruh dunia spiritual. Minos menyipitkan matanya, dengan alis terangkat, berpikir bahwa mungkin masalah yang diprediksi oleh Herincus Longus telah dimulai 50.000 tahun yang lalu. Kalau begitu, kenapa kita belum diserang? Apakah makhluk ekstrateritorial ini benar-benar berada di balik situasi di Laut Utara? Dia bertanya-tanya, mengatupkan kedua tangannya erat-erat. Ngomong-ngomong, aku tidak menyarankan mengunjungi sekitar daerah itu. Bahkan bagian utara benua tengah pun berbahaya, sayangku. Safir menghela nafas, mengingat ramalan kuno tentang Putri Duyung yang kuat. Putri Duyung terkenal di dunia spiritual karena merupakan peramal yang hebat, secara alami diberkati oleh surga untuk meramalkan masa depan. Mereka dapat melihat masa depan dengan jelas, dan salah satu Putri Duyung paling terkenal yang pernah dilihat Laut Leluhur telah membuat prediksi buruk untuk wilayah benua tengah tersebut. Suatu saat nanti, sebuah bencana akan menimpa seluruh dunia spiritual. Tapi itu akan dimulai di Laut Utara dan pertama kali mencapai bagian utara benua tengah. Kita sudah menghindari bagian paling timur laut dari Laut Leluhur. Daerah itu sudah dianggap sebagai negeri terlarang. Randall berkomentar. Minos mendengar ini dan mengingat peringatan ini, sesuatu yang akan dia ingat begitu dia menjadi petapa spiritual yang cukup kuat untuk mencoba menyelidiki situasi di Laut Utara. Bagaimanapun, dia menerima informasi berharga untuk kerajaan dataran hitam untuk perlindungan dan ekspansinya ke dunia bawah laut. Jika itu masalahnya, saya akan membuat beberapa kota bawah air dan mengirim beberapa armada untuk menduduki sisi timur Laut Leluhur. Daerah itu memiliki banyak sumber daya mineral yang berharga dan kaya akan energi spiritual. Dia membuat rencana, merasa bahwa dia bisa mempersiapkan masa depan dengan lebih baik jika dia mendominasi bidang yang tidak diinginkan orang lain ini. Kemudian dia bisa mendapatkan sumber daya yang relevan untuk dataran hitam, tetapi juga pos terdepan untuk memperluas negaranya melalui dunia bawah laut yang kaya. Aku akan mengingatnya, kata Minos sambil nyengir pada mereka berdua. Untungnya aku bukan dari wilayah utara. Haha, bagus untukmu, Randall berkata, setelah mendengar dari Minos bahwa dia berasal dari Kekaisaran Evergreen.
Pokoknya kalau kamu tidak berlayar ke utara, kamu akan baik-baik saja, ucap Safir sebelum teringat akan Laut Selatan yang megah. Tetapi kamu harus mempertimbangkan untuk bepergian ke selatan. Tempat itu dekat dengan negara bagianmu, jadi ketika kamu kembali, kunjungi kota bebas yang tercipta di wilayah itu. Bahkan ada naga di tempat itu. Ada 2 ras naga di dunia spiritual. Ras yang mendominasi benua binatang dan ras lainnya yang hidup di dunia bawah laut dan merupakan salah satu dari 5 ras terkuat di lautan. Dalam kasus yang ada, Safir berbicara tentang tipe kedua, naga-naga yang jauh lebih kuat dan bermusuhan dibandingkan naga-naga terestrial. Di dunia bawah laut, paus mendominasi lautan, dan oleh karena itu, bahkan makhluk kuat seperti naga pun harus rendah hati di hadapan makhluk ini. Karena kenyataan ini, naga yang tenggelam jauh lebih damai dan tenang dibandingkan naga darat dan dapat dilihat di kota laut buatan di lautan terpenting di dunia. Dan tidak seperti makhluk-makhluk dari benua binatang, yang menjaga kemurnian garis keturunan mereka. Makhluk-makhluk laut ini tidak melihat adanya masalah jika bercampur dengan makhluk-makhluk dari spesies lain. Karena itu, Safir sangat disukai mereka, meskipun dia adalah pendamping randal, makhluk yang tidak melihat masalah jika istrinya melahirkan seorang putra naga. Untuk ikan kelas menengah seperti dia, itu akan menjadi suatu kehormatan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengunjungi Laut Selatan di masa depan, jawab Minos setelah mengesampingkan topik Laut Utara. Sambil berbicara, kedua binatang itu mengubah sikap mereka dan memperingatkan Minos. Ada binatang buas yang kuat datang menuju kapal pesiarmu. Pindahkan, atau kamu akan kehilangan kristal yang diinvestasikan di dalamnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1630 predasi di dunia spiritual. Mendengar peringatan itu, Minos segera berpindah ke kokpit kapal pesiarnya, meninggalkan kedua monster itu dalam posisi bertarung di dek. Dia kemudian mengikuti instruksi mereka dan memutar kapal pesiarnya 90 derajat ke timur. Pada saat yang sama, gravitasi caotiknya telah bertindak secara halus di kapal pesiar ini, memfasilitasi pergerakannya. Beberapa detik setelah peringatan randal, Minos dan 2 rekan seperjalanannya melihat sebuah ekor dengan panjang minimal 7 meter dan lebar 4 meter memuntahkan air dan muncul di tempat mereka berada beberapa saat yang lalu. Pada saat itu, Minos akhirnya melihat apa yang telah diperingatkan oleh keduanya, makhluk bawah air level 85. Namun bersamaan dengan ekor itu, Minos dan kedua ikan yang bepergian bersamanya melihat sirip berwarna. Yang seharusnya berasal dari makhluk yang memiliki proporsi serupa dengan pemilik ekor. Tapi makhluk itu hanyalah monster level 84 yang sepertinya sedang bertarung dalam pertarungan seru dengan makhluk level lebih kuat itu. Dasar bajingan, kamu akan membayarku karena memakan anak-anakku. Ikan berwarna-warni diacungkan sementara ular laut raksasa melanjutkan dengan ekspresi licik di wajahnya. Jika kamu mau, maka aku akan melahapmu juga. Ular bersisik gelap itu menjerit, mencoba melingkarkan tubuh langsingnya di sekitar ikan itu. Dunia binatang, baik akuatik atau darat, melibatkan pemangsaan, selain semua kemungkinan implikasi lain dari dunia budidaya. Penyebab utama perselisihan adalah perebutan wilayah, namun predasi juga menimbulkan konflik di mana-mana. Dalam beberapa kasus, binatang dari spesies yang sebagian anggotanya dimangsa tidak dapat berbuat apa-apa karena makhluk yang lebih tinggi dari mereka adalah pemangsa. Apa yang bisa dilakukan seekor ikan jika seekor naga melahap keturunannya? Tidak ada. Patut disyukuri karena tidak dimakan juga. Sebagian besar hewan dapat memiliki keturunan dengan lebih mudah daripada manusia, jadi meskipun beberapa keturunan mereka dilahap, itu tidak berarti akhir dari garis keturunan mereka. Ini juga mengapa binatang kurang terikat pada keturunannya dibandingkan manusia dan elf, misalnya. Namun pertempuran bisa terjadi jika pemangsaan dilakukan oleh makhluk dari spesies yang tidak lebih kuat dari mangsanya. Dalam kasus tersebut, ular tersebut adalah predator alami dari spesies ikan yang dilawannya. Namun, perbedaan kekuatan antara kedua suku tersebut tidak cukup signifikan untuk membuat ikan tersebut mengabaikan kematian anak-anaknya. Ia hanya memiliki 30 anak, dan 6 di antaranya telah dimangsa oleh musuh hari ini. Jadi ia tidak bisa menahan amarahnya dan bertarung melawan makhluk ini selama 15 menit terakhir. Setelah mencapai prestasi mengesankan dengan bertahan begitu lama dalam pertarungan melawan seseorang yang lebih kuat, Minos dan 2 ikan lainnya menyadari masalahnya dan memandang dengan prihatin pada 2 ikan yang bertarung di dekat mereka. Yang bisa dengan mudah melukai mereka jika bertarung begitu dekat dengan mereka. Kita harus segera kabur. Keduanya lebih buruk dari yang kita bayangkan, kata Safir, sudah bersiap untuk terjun ke laut dan melarikan diri dalam wujud binatangnya, cara terbaik untuk melindungi diri dan melarikan diri. Tapi Minos kemudian melihat makhluk-makhluk yang mencoba menghalangi perjalanannya, merasa jika dia tidak bertindak, kapal pesiarnya akan rusak parah oleh mereka. Binatang buas pada level ini dapat dengan mudah membalikkan kapal pesiarnya dan menyebabkan masalah yang dapat melumpuhkannya, meskipun ia seharusnya mampu menahan kekuatan makhluk level 89 sekalipun.
Sayangnya atau tidak, binatang berbeda dari manusia karena mereka memiliki kekuatan jiwa yang lemah namun kekuatan fisik yang kuat. Ini berarti bahwa tubuh makhluk-makhluk ini sama tangguhnya dengan tubuh para pembudidaya manusia yang jauh di atas level mereka. Ini, dalam praktiknya, berarti bahwa mereka adalah petarung jarak dekat yang sangat baik, tetapi juga guncangan pada tubuh mereka adalah sesuatu yang akan merusak bahkan item dengan peringkat lebih tinggi dari tubuh mereka. Contohnya, meskipun kapal pesiar Minos sepenuhnya mampu menahan pukulan dari kultivator level 89, kapal tersebut akan menderita jika melawan tubuh makhluk level 84 atau 85. Mengetahui hal ini, Minos segera menggunakan titik lemah binatang itu, pikiran mereka, untuk menghentikan mereka. Berhenti segera, dia berteriak ketika kedua binatang itu merasakan sebagian dari kesadaran mereka beralih antara dunia nyata dan dunia fantasi yang diciptakan oleh mimpi tak terbatas. Sementara itu, Minos terbang dari tempat mereka berdua berada dan menggunakan chaotic gravity untuk menarik mereka keluar dari air, mengetahui bahwa binatang laut lebih kuat di dalam air. Bertarung di sana akan merugikannya. Kedua ikan yang menemani Ed dalam perjalanan ini membuka mulutnya karena terkejut, berdiri membeku takjub di dek kapal pesiar itu. Mereka ingin melarikan diri setelah memperingatkan Minos, tetapi dengan tindakan tiba-tiba manusia ini. Keduanya sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tetap tinggal dan melihatnya bertindak. Sejauh ini, Minos belum banyak menunjukkan kemampuannya kepada keduanya. Jadi mereka tidak menyangka bahwa dia bisa menjadi lebih kuat dari mereka. Namun keduanya sangat terkejut dengan fluktuasi spiritual kuat yang dilepaskan Minos saat menggunakan avatar jiwa miliknya. Apakah dia sekuat itu? Mereka bertanya-tanya ketika melihat tubuh keduanya keluar dari air. Ular bersisik gelap itu setidaknya memiliki panjang 40 meter, sedangkan ikan berukuran panjang 25 meter, tinggi 10 meter, dan lebar 6 meter. Mereka adalah dua makhluk hebat. Namun saat mereka merasakan kesadaran aneh dan tubuh mereka melayang ke langit, mereka berdua mengalihkan fokus dari pertarungan yang harus mereka lihat ke atas. Di mana manusia dalam bentuk proyeksi jiwanya sedang menekan mereka. Manusia, beraninya manusia bertindak melawan atasan ini? Aku akan membunuhmu. Ular hitam itu mengacungkannya, merasa marah. Minos melihat ke arah makhluk level 85 itu, yang tidak bisa dia pukul karena dia akan segera kalah dalam pertarungan, tapi dia tidak takut. Betapapun mengesankannya kekuatan fisik binatang. Jika seseorang menjaga jarak dari mereka dan menggunakan keunggulan mental dan spiritual. Seseorang bahkan mungkin bisa mengalahkan makhluk dengan level yang jauh lebih tinggi daripada yang biasanya mereka hadapi. Dia lalu berkata, jika kamu mau, aku akan membantu ikan ini membalas dendam, cacing abu-abu.